Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Bu Wahyu, dalam pembelajaran matematika bilangan bulat pertemuan kedua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian paham. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat, yang kedua yaitu pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelum itu, maka jangan lupa untuk berdoa untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Wahyu terangkan di channel YouTube hari ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, langsung ke materi. Yuk kita simak materi berikut ini. Oke, masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Sebelumnya ingat dulu terhadap konsep ini ya. Kalau ada A plus B sama dengan A plus B, maksudnya bagaimana itu? Kita anggap A adalah bilangan pertama dan B adalah bilangan kedua. Maka misalkan ada bilangan positif ditambah bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif juga. Contoh ini. Contoh yang pertama ya, 4 tambah 5, maka ya sama dengan 4 tambah 5. 4 tambah 5 itu berapa? Dihitung ternyata hasilnya adalah 9. Oke. Yang kedua, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Boleh dibalik. Nanti sifatnya akan saya terangkan di next slide. 2 tambah 3 kan 5. Itu juga berlaku juga kalau 3 tambah 2 juga sama-sama dengan 5. 30 tambah 6, 8. Maka jawabannya adalah 98. Keduanya adalah bilangan positif. Baik, yang kedua yaitu ada sifat A plus ketemu min B sama dengan A min B. Nah, di situ ya, plus ketemu minus itu akan menghasilkan tanda minus. Jadi kalau ada tanda plus, di sini ada tanda plus, ketemu tanda minus, itu kalau digabungkan plus ketemu minus, maka hasilnya adalah minus A min B. Bilangan positif ditambah bilangan negatif sama seperti bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Oke. Contohnya bagaimana? Kan bukakan contohnya ya, ini contohnya ya. A plus minus B sama dengan A min B. Contoh yang pertama, 8 ditambah min 2 sama dengan 8 min 2 sama dengan 6. Jadi 8 dikurangi 2 kan sama dengan 6. Contoh yang kedua yaitu 4 ditambah min 8. Berarti sama dengan 4 min 8. Bagaimana cara menghitung 4 min 8? Anggapannya seperti ini. Kamu punya uang 4, dihutang 8. Maka uangmu tidak ada toh, habis, terhutang 4 di orang. Atau kamu beli permen, kamu hanya punya uang 4. Harga permennya adalah 8. Maka kamu masih punya hutang 4 ke penjualnya. Nah, hutang 4 di sini ditulisnya adalah minus 4. Seperti itu. Yang kedua, jika ada bilangan negatif, bilangan bulat negatif ditambah oleh bilangan positif. Bagaimana hasilnya? Contoh, minus 8 ditambah 2. Hasilnya di situ adalah min 6. Bagaimana itu maksudnya? Kamu punya hutang 8. Lalu kamu bayar 2. Maka kamu masih punya hutang kan? Hutang kamu belum lunas, maka hutang sisanya itu adalah hutang 6. Hutang 6 di sini dituliskan minus 6. Contoh yang kedua, min 6 ditambah 10 sama dengan 4. Bagaimana? Ilustrasinya mudah. Kamu punya utang 6. Lalu kamu ada uang 10, dibayar 10 tadi. Maka utangmu akan lunas, tapi uangmu kelebihan 4. Nah, kelebihan 4 itu ditulisnya adalah 4. Tidak perlu pakai tanda plus. Cukup ditulis 4 begitu saja. Nah, baik, akan saya terangkan selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Mohon maaf. Komutatif atau pertukaran. Di sini dituliskan A plus B sama dengan B plus A. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua itu sama dengan bilangan kedua ditambah bilangan pertama. Itu namanya komutatif, boleh ditukar. Contoh ya, min 20 ditambah 10, maka juga berlaku 10 ditambah min 20. Tandanya ngikut karena min di situ tandanya 20, maka kalau dibalik di sini kan min 20 adalah A, 10 adalah B. Min 20 tambah 10 itu A plus B. Kemudian kalau dibalik boleh 10 ditambah min 20 karena A nya di sini adalah min 20.
Maka berapa hasilnya? Min 20 tambah 10. Kamu punya hutang 20, dibayar 10, maka kamu masih punya hutang 10. Makanya di situ tulis jawabannya adalah minus 10. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Misalkan ada tulisan seperti itu ya, A plus B dikurung ditambah C itu berlaku atau sama dengan A plus B plus C dikurung. Maksudnya bagaimana? Kamu boleh menjumlahkan yang depan dulu. Kalau ada tanda kurung berarti dia dikerjakan terlebih dahulu. Contoh yang A ya. 20 tambah 10 dikurung ditambah 5. Maka kalian kerjakan yang dikurung dulu. 20 tambah 10 berapa di situ? 30. 30 lalu ditambah 5. Maka hasilnya adalah 35. Yang sisi kanan 20 ditambah yang dikurung adalah 10 dan 5. Maka kamu jumlah dulu 10 dan 5 ini. 10 tambah 5 sama dengan 15. Maka 20 ditambah 15 juga 35. Hasilnya sama anak-anak, 35 dan 35. Berarti itu sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan tersebut karena hasilnya adalah sama. Contoh yang kedua, di sini ada bilangan bulat negatif biar kalian paham. Minus 20 tambah 10 dikurung ditambah 18. Maka kalian kerjakan dulu yang ada dalam kurung. Minus 20 tambah 10. Punya hutang 20 dibayar 10, maka hutang kamu masih ada 10. Maka di sini adalah minus 10. Minus 10 ditambah 18. Kamu hutang 10 dibayar 18. Hutangmu lunas tapi masih ada kembalian, sisa uangmu adalah 8. Kalau yang sisi kanan bagaimana? Sisi kanan adalah menjumlahkan yang sebelah sini dulu. 10 tambah 18 kamu jumlah dulu. Hasilnya adalah 28. Setelah itu ditambahkan ke minus 20. Minus 20 tambah 28. Kamu punya hutang 20 dibayar 28. Utangmu lunas, sisanya adalah 8. Sama. Karena sama dia berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga yaitu penjumlahan dengan angka 0. Perlu kalian pahami anak-anak, penjumlahan dengan angka 0. Berapapun bilangan tersebut, jika dijumlah dengan angka 0 maka hasilnya adalah bilangan tersebut. Tidak berubah. Contohnya 1 tambah 0 ya 1. 0 tambah 1 ya 1. Dibolak-balik model bagaimana? Kalau dia itu angkanya 0 maka ya bilangan itu sendiri. Berapapun ya, angka berapapun ditambah angka 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh 25 tambah 0 ya 25. 0 tambah 25 ya 25. Seperti itu. Berapapun angka jika ditambah dengan 0 maka hasilnya adalah tetap angka tersebut, tidak berubah. Karena 0 itu unsur identitas, unsur netral. Kemudian sifat penjumlahan yang terakhir, jika ada bilangan bulat dijumlahkan dengan lawannya akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan nilai 0. Contoh ya, kemarin sudah saya bahas, misalkan ada bilangan positif 23, maka lawannya adalah minus 23. Contoh di sini 23 ditambah minus 23. Berarti saling menghilangkan, saling meniadakan. Maka 23 ditambah minus 23 itu sama kayak 23 dikurangi 23 atau min 23 ditambah 23. Kamu punya utang 23 dibayar 23. Maka lunas utangmu dan tidak bersisa. Nah, kalau tidak bersisa maka sisa bisa ditulis adalah 0 sisanya. Nah, di situ ada kata-kata penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya akan menghasilkan nilai 0. Contoh min 100 ditambah 100. Kamu punya hutang 100 dibayar 100. Ya hasilnya adalah 0, utangmu adalah sudah lunas. Jika utangmu lunas tidak bersisa maka ditulis 0 saja. Seperti itu. Materi yang kedua yaitu pengurangan bilangan bulat. Ingat ya, prinsip ini sebelumnya, plus ketemu minus itu akan menghasilkan minus. Minus ketemu minus itu menghasilkan plus. Minus ketemu plus itu akan menghasilkan minus. Plus ketemu plus akan menghasilkan plus. Contoh nih, min 10 min 8. Kamu utang 10 terus kamu utang lagi 8, maka utang kamu bertambah kan? Nah, boleh ditulis minnya taruh di luar, dikurungi dulu 10 tambah 8 karena utangmu nambah gitu loh. 10 tambah 8 berapa? 18. Maka kamu tadi hutang 10, lalu hutang lagi 8, berarti kan hutang kamu bertambah kan di situ. Berarti
minus dalam kurung 10 tambah 8. Boleh ditambah dulu. 10 tambah 8, 18. Maka hutang kamu menjadi 18. Maka boleh ditulis minus 18. Maka hasil dari min 10 min 8 sama dengan min 18. Kemudian kalau contoh yang kedua bagaimana ini? Kalau contoh yang kedua 2 min 5. Ingat ada tanda min ketemu min. Tadi kalau min ketemu min akan jadi plus. Maka 2 min 5 akan menjadi 2 ditambah 5. Maka sama dengan 7. Itu contoh kedua. Contoh ketiga atau contoh terakhir. Min 24 min 30. Bagaimana ini? Karena ada tanda min ketemu min maka akan menjadi tanda plus. Min 24 tambah 30 dikembalikan lagi. Kamu punya hutang 24, kamu bayar 30. Hutang kamu lunas tapi ada sisa, uang kamu kembali 6. Maka hasilnya adalah 6 positif. Angka 6-nya tidak perlu ditulis plus 6. Positif tidak pernah ditulis. Kalau negatif memang ditulis. Oke, itu untuk materi hari ini. Terima kasih.